Ketika para ulama memilih diam demi keselamatan, satu orang berdiri sendirian, bukan seorang panglima, bukan bangsawan. Ia hanya seorang ahli hadis. Namun namanya kelak membuat para penguasa gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahu sejarah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kami mohon tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan hikmahnya. Untuk yang dukung channel ini, semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Di tengah gemerlap kota Baghdad, pusat ilmu dan kekuasaan dunia Islam pada abad kedua Hijriah, lahirlah seorang anak yang tak seorang pun menyangka akan menjadi simbol keteguhan iman umat ini. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ia lahir pada tahun 164 Hijriah. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, meninggalkannya sebagai anak yatim yang tumbuh dalam kesederhanaan. Diasuh oleh seorang ibu yang salehah dan penuh keteguhan hati. Sejak kecil, Ahmad dididik dengan nilai kejujuran dan ketaatan kepada Allah. Ibunya membiasakannya bangun sebelum fajar, mendorongnya untuk menuntut ilmu, dan mengajarkannya bahwa kemuliaan bukan terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada kebenaran. Dari rumah yang sederhana itulah tumbuh seorang anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan sepenuh jiwa. Ketika remaja, Ahmad mulai menghafal hadis. Ia berjalan kaki menempuh perjalanan panjang dari Baghdad ke Kufah, Basra, Hijaz, bahkan hingga Yaman. Demi memastikan satu hadis benar-benar syahih, ia menulis dan menghafal bukan untuk popularitas, bukan pula untuk mendekati penguasa, tetapi karena takut berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dari ketekunan itulah kelak umat mengenalnya sebagai Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad dikenal sebagai pribadi yang sangat zuhud. Ia menolak hadiah dari penguasa, menjauhi kemewahan, dan memilih hidup sederhana. Ia percaya bahwa ilmu yang tunduk pada kekuasaan akan kehilangan berkahnya. Baginya, kebenaran tidak boleh dibeli, dan iman tidak boleh ditukar dengan keselamatan dunia. Di saat yang sama, suasana di pusat kekhalifahan mulai berubah. Pemikiran filsafat asing masuk ke istana. Perdebatan akidah yang dahulu berada di majelis ilmiah perlahan berubah menjadi kebijakan negara. Sebuah gagasan mulai dipaksakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bagi sebagian orang, ini hanyalah wacana intelektual. Namun bagi Imam Ahmad, ini menyentuh inti iman. Apakah firman Allah adalah ciptaan atau kalam Allah yang azali? Saat banyak ulama memilih diam demi keamanan diri dan keluarga, Imam Ahmad memilih untuk tetap berpegang pada keyakinannya. Ia belum dipanggil, belum diadili, belum disiksa. Namun ia tahu badai besar sedang mendekat, dan ia telah mempersiapkan dirinya sejak lama dengan ilmu, dengan keikhlasan, dan dengan hati yang tidak bergantung pada dunia. Baghdad masih tampak tenang dari luar, namun di balik dinding istana, arah sejarah sedang diubah. Para penguasa Bani Abbasiyah mulai memberi ruang besar kepada perdebatan filsafat dan logika. Di majelis istana, pendapat para pemikir rasional lebih didengar daripada suara para ahli hadis. Perlahan, diskusi ilmiah berubah menjadi keputusan politik. Apa yang diyakini tentang Al-Quran tidak lagi cukup dibahas, tetapi mulai ditentukan. Isu itu menyebar cepat. Al-Quran adalah makhluk. Bagi sebagian ulama, ini hanya perbedaan istilah. Namun bagi ulama Ahlus Sunnah, ini adalah penyimpangan berbahaya. Jika Al-Quran makhluk, maka ia bisa berubah, diciptakan, bahkan dihapus. Padahal Allah menegaskan bahwa Vermuneia adalah bagian dari sifatnya, bukan ciptaan. Inilah sebab mengapa para ulama besar terdahulu sangat berhati-hati dalam urusan akidah. Perintah dari istana pun mulai turun. Para kadi dan ulama dipanggil satu persatu untuk menyatakan sikap, bukan untuk berdialog, tetapi untuk menyetujui. Banyak yang tertekan, ada yang menuruti karena takut, ada pula yang memilih diam. Suasana majelis ilmu berubah menjadi sunyi. Kebenaran mulai terasa mahal harganya.
Nama Imam Ahmad bin Hambal ikut disebut-sebut bukan karena ia lantang berpidato, tetapi karena ia tidak pernah mengucapkan apa yang tidak ia yakini. Ia dikenal luas sebagai ahli hadis yang teguh. Setiap ucapannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang membuatnya berbahaya di mata kekuasaan. Imam Ahmad melihat apa yang sedang terjadi. Ia menyaksikan para ulama diuji bukan dengan dalil, tetapi dengan ancaman. Ia tidak tergesa-gesa berbicara, namun ketika ditanya, ia menjawab dengan tenang, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ia tidak menambah, tidak mengurangi, ia tidak menantang, tetapi juga tidak mengalah. Tekanan semakin terasa. Murid-muridnya mulai khawatir. Mereka mengingatkan agar ia menjaga diri, agar tidak sendirian melawan arus besar. Namun Imam Ahmad justru mengingatkan mereka tentang amanah ilmu. Ia berkata, jika seorang alim diam karena takut, lalu siapa yang akan berbicara untuk orang awam? Kabar tentang penolakan Imam Ahmad sampai ke istana. Namanya mulai dicatat, bukan sebagai pemberontak, tetapi sebagai ancaman intelektual. Seseorang yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa dengan jabatan, dan tidak bisa ditakuti dengan kehilangan dunia. Di malam-malam sepi, Imam Ahmad memperbanyak salat dan doa. Ia tahu ujian besar sudah dekat, bukan ujian kehilangan harta atau kedudukan, tetapi ujian iman. Ia tidak tahu bagaimana akhir kisah ini, namun ia yakin satu hal, kebenaran tidak membutuhkan banyak pembela, cukup satu orang yang jujur dan sabar. Dan di kejauhan, pintu penjara mulai terbuka, bukan untuk penjahat, tetapi untuk ulama. Ulama itu akhirnya benar-benar dipanggil, bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk diuji. Perintah resmi datang dari istana. Nama Imam Ahmad bin Hambal tercatat sebagai salah satu yang harus dihadapkan kepada penguasa, bukan karena ia menghasut, bukan karena ia memberontak, melainkan karena ia menolak mengucapkan satu kalimat yang tidak diyakininya. Kabar pemanggilan itu menyebar cepat di Baghdad. Murid-muridnya gelisah. Mereka memahami arti panggilan ini, bukan sekadar dialog ilmiah, tetapi awal dari tekanan yang bisa berujung penjara, bahkan siksaan. Sebagian mendatanginya dengan mata berkokok-koka, memohon agar ia mencari jalan aman, setidaknya dengan takiyah. Namun, Imam Ahmad menenangkan mereka, seakan justru merekalah yang sedang diuji. Ia berkata dengan suara pelan, namun tegas, bahwa seorang alim tidak boleh menyembunyikan kebenaran ketika umat membutuhkannya. Jika ia diam, kebatilan akan berdiri dengan percaya diri. Jika ia berbicara, meski sendiri, kebenaran akan tetap hidup. Ia tidak menjelekkan penguasa, tidak memprovokasi rakyat, tetapi ia menolak menjual akidah demi keselamatan diri. Malam sebelum keberangkatan, Imam Ahmad menghabiskan waktu dengan syalat dan doa. Ia menyiapkan hatinya, bukan tubuhnya. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali ke rumahnya atau tidak. Namun ia tahu, setiap langkah menuju penguasa adalah langkah menuju keputusan besar dalam hidupnya. Ia berpamitan kepada keluarganya dengan tenang, seolah sedang pergi menuntut ilmu seperti biasa. Ketika ia dibawa meninggalkan Baghdad, rakyat mulai berbisik. Banyak yang diam-diam mendoakan. Mereka melihat seorang ulama berjalan tanpa pasukan, tanpa kekuatan dunia, hanya membawa iman dan keyakinan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, yang ada hanyalah keteguhan yang sunyi, namun mengguncang. Di sepanjang perjalanan, Imam Ahmad terus mengulang doa, agar Allah meneguhkannya di atas kebenaran, dan tidak menjadikannya sebab kesesatan bagi orang lain. Ia takut bukan pada cambukan, tetapi pada satu kalimat salah yang keluar dari lisannya. Baginya, luka di tubuh lebih ringan daripada luka pada akidah. Dan saat gerbang kekuasaan semakin dekat, satu hal menjadi jelas. Ujian ini bukan lagi milik Imam Ahmad semata. Ini adalah ujian bagi ilmu, bagi ulama, dan bagi umat Islam seluruhnya. Karena setelah pemanggilan ini, tidak akan ada lagi jalan mundur. Mundur bukan pilihan. Ketika Imam Ahmad telah berada di hadapan kekuasaan, ia dibawa ke majelis yang bukan lagi sekadar tempat diskusi, tetapi ruang penentuan nasib. Di sana, para pejabat dan kadi negara telah duduk, membawa satu pertanyaan yang sama, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk memastikan kepatuhan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun dampaknya besar. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Ahmad menjawab dengan tenang, tanpa nada menantang.
Al-Quran adalah kalam Allah. Jawaban itu membuat suasana berubah. Ia diminta menambahkan satu kalimat lagi, makhluk. Namun disitulah ia berhenti. Para penanya mencoba menekannya dengan logika dan dalih kekuasaan. Mereka berkata bahwa ini adalah pendapat resmi negara, bahwa banyak ulama telah menyetujuinya, dan bahwa penolakan berarti pembangkangan. Imam Ahmad tidak terpancing, ia hanya bertanya balik. Dengan adab seorang alim, tunjukkan kepadaku dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pertanyaan itu membuat majelis terdiam. Tidak ada dalil yang bisa disodorkan. Yang ada hanyalah keputusan penguasa. Imam Ahmad pun menegaskan, ia tidak akan mengatakan sesuatu dalam urusan agama tanpa landasan wahyu. Baginya, ketaatan kepada Allah lebih utama daripada ketaatan kepada manusia. Interogasi pertama itu berakhir tanpa kesepakatan. Imam Ahmad dianggap keras kepala. Namanya dicatat sebagai penolak resmi kebijakan negara. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar ulama biasa, tetapi simbol perlawanan akidah meski ia sendiri tidak pernah berniat melawan siapapun. Tekanan pun meningkat. Ia tidak langsung dibebaskan, namun juga belum dijatuhi hukuman. Ia digantung di antara dua pilihan, mengikuti kehendak penguasa atau menanggung akibatnya. Di saat sebagian ulama mulai menarik ucapan mereka demi keselamatan, Imam Ahmad tetap pada pendiriannya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Allah tidak menjadikannya sebab fitnah, tetapi juga tidak mencabut keberanian dari hatinya. Ia sadar, setelah interogasi ini, jalan yang ia tempuh akan semakin berat karena kekuasaan tidak suka ditantang dan kebenaran yang tegak tanpa senjata seringkali dianggap ancaman paling berbahaya. Dan sejak hari itu, keputusan pun mulai disiapkan bukan lagi untuk membujuk, tetapi untuk memaksa. Memaksa menjadi jalan yang dipilih kekuasaan ketika bujukan tidak lagi berhasil. Setelah interogasi itu, Imam Ahmad tidak dikembalikan ke rumahnya. Ia ditahan, dijauhkan dari murid-muridnya, dan dipisahkan dari majelis ilmu yang selama ini menjadi napas hidupnya. Tidak ada keputusan resmi yang diumumkan kepada publik, namun semua tahu ia sedang dihukum karena mempertahankan keyakinannya. Di ruang penahanan yang sempit dan sunyi, Imam Ahmad menghabiskan hari-harinya tanpa kitab, tanpa pena, tanpa murid. Ia sendirian. Namun justru di kesendirian itulah hatinya semakin terikat kepada Allah. Ia memperbanyak salat, dizikir, dan doa, memohon agar imannya tidak goyah ketika tubuhnya dilemahkan. Kabar penahanan itu menyebar di Baghdad. Sebagian orang takut, sebagian lainnya bersedih. Banyak yang bertanya-tanya, sampai kapan seorang alim harus menanggung ujian hanya karena menolak satu kalimat yang tidak memiliki dalil. Namun, istana tetap diam. Mereka berharap waktu dan tekanan akan melunakkan sikap Imam Ahmad. Beberapa utusan datang silih berganti. Nada mereka barabuba, kadang lembut, kadang mengancam. Mereka berkata bahwa keselamatan hanya tinggal selangkah. Cukup dengan mengucapkan apa yang diminta. Namun Imam Ahmad tetap menjawab dengan tenang bahwa agama ini tidak dibangun di atas paksaan dan kebenaran tidak diukur dari siapa yang paling berkuasa. Di balik jeruji, ia merenungkan satu hal. Jika ia menyerah, umat akan bingung. Orang awam akan mengira bahwa kebenaran bisa berubah mengikuti kehendak penguasa. Itulah yang paling ia takutkan. Bukan rasa sakit, bukan kehilangan kebebasan, tetapi tanggung jawab di hadapan Allah kelak. Hari demi hari berlalu, tubuhnya mulai melemah, tetapi pendiriannya tidak bergeser. Penjara tidak membuatnya diam, justru menjadikannya simbol. Tanpa ceramah, tanpa tulisan, keteguhannya berbicara lebih keras daripada 1000 pidato. Dan ketika kesabaran penguasa mulai habis, penahanan saja dianggap tidak cukup. Keputusan pun mengarah pada cara yang lebih keras, cara yang akan menguji bukan hanya iman, tetapi juga fisik. Penahanan yang lama tidak mengubah apapun. Imam Ahmad tetap diam dalam kebenaran, dan justru keteguhannya membuat penguasa semakin gelisah. Bagi istana, seorang ulama yang menolak tunduk lebih berbahaya daripada 1000 pemberontak bersenjata. Karena senjata bisa dipatahkan, tetapi keyakinan yang lurus sulit ditaklukkan. Maka keputusan pun diambil. Jika kata-kata tidak berhasil, maka tubuh yang akan diuji. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara, bukan untuk dibebaskan, tetapi untuk dihadapkan kembali ke majelis yang lebih keras. Ia diminta sekali lagi untuk menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, kali ini tanpa dialog panjang,
tanpa diskusi ilmiah, hanya perintah. Imam Ahmad berdiri dengan tubuh yang telah lemah, namun suara yang tetap jernih. Ia menjawab sebagaimana sebelumnya, "Tunjukkan kepadaku dalil dari kitab Allah atau sunnah Rasulullah." Jawaban itu membuat para pejabat murka. Mereka melihat keteguhan ini sebagai pembangkangan terbuka. Ancaman pun dilontarkan. Hukuman cambuk disebutkan dengan terang. Namun Imam Ahmad tidak memohon, tidak pula menantang. Dalam hatinya, ia hanya memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap jujur. Ia tahu, jika hari itu ia tergelincir, maka sejarah akan mencatatnya sebagai ulama yang mengalah pada kekuasaan. Beberapa orang yang hadir merasa iba. Ada yang berbisik agar ia mengalah demi nyawa. Namun Imam Ahmad memahami bahwa hidup dengan iman yang rusak lebih menakutkan daripada mati dalam keadaan benar. Ia memilih untuk menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Keputusan akhirnya dibacakan. Ia akan dipindahkan, dihadapkan kepada penguasa tertinggi, dan jika tetap menolak, hukuman fisik akan dijatuhkan. Sejak saat itu, ujian ini tidak lagi bersifat tersembunyi. Ia akan menjadi tontonan, dan keteguhan seorang ulama akan disaksikan oleh banyak mata. Dan di titik inilah, kisah ini memasuki babak yang lebih gelap babak, di mana iman tidak lagi diuji dengan kata-kata, tetapi dengan rasa sakit. Perjalanan itu tidak lagi terasa seperti pemindahan tahanan, melainkan pengantaran menuju ujian terbesar dalam hidup Imam Ahmad. Ia dibawa ke hadapan penguasa tertinggi, diiringi penjagaan ketat. Di sepanjang jalan, sebagian rakyat mengenalinya. Tidak ada sorakan, tidak ada perlawanan, hanya tatapan iba dan doa yang terucap lirih. Di majelis itu, pertanyaan yang sama kembali dilontarkan. Bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk memastikan kepatuhan. Imam Ahmad diminta menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sekali lagi, ia menolak. Dengan alasan yang sama, ia tidak akan berbicara tentang agama tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Penolakan itu menjadi isyarat. Perintah pun dikeluarkan. Imam Ahmad diikat. Cambukan pertama jatuh. Suara itu menggema di ruang majelis, lebih keras dari semua perdebatan yang pernah terjadi. Tubuhnya tersentak, namun lisannya tetap basah dengan dizikir. Cambukan demi cambukan menyusul. Setiap kali ia hampir kehilangan kesadaran, ia disadarkan kembali. Bukan untuk diberi ampunan, tetapi untuk diuji lagi. Para algojo menjalankan perintah, sementara para pejabat mengamati. Berharap satu kalimat keluar dari mulutnya, kalimat yang akan menghentikan semua ini. Namun kalimat itu tidak pernah datang. Di sela-sela rasa sakit, Imam Ahmad hanya berdoa agar Allah tidak mencabut keteguhan dari hatinya. Ia tidak meminta agar cambukan dihentikan, tetapi agar imannya tetap lurus hingga akhir. Baginya, penderitaan ini lebih ringan daripada mengkhianati ilmu yang telah ia jaga seumur hidup. Sebagian yang menyaksikan mulai gemetar. Mereka melihat seorang ulama tua dicambuk bukan karena kejahatan, tetapi karena mempertahankan keyakinan. Saat itu, banyak hati yang mulai bertanya, jika pendapat ini benar, mengapa harus dipaksakan dengan cambukan? Hari itu, kebenaran memang terikat dan disakiti. Namun justru karena itulah, ia terlihat jelas, tanpa pidato, tanpa tulisan, Imam Ahmad telah menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Dan setelah cambukan itu berhenti, ujian belum berakhir. Karena bagi kekuasaan, selama iman itu belum tunduk, hukuman belum dianggap cukup. Setelah cambukan itu, Imam Ahmad tidak kembali ke majelis ilmu dan tidak pula dibebaskan. Ia dibawa dalam keadaan lemah, tubuhnya penuh luka, langkahnya tertatih. Namun anehnya, justru di saat fisiknya hampir hancur, pengaruhnya mulai menyebar lebih luas daripada sebelumnya. Apa yang dilakukan terhadapnya tidak lagi bisa disembunyikan. Kabar tentang ulama yang dicambuk karena mempertahankan akidah menyebar dari mulut ke mulut. Di pasar, di masjid, di rumah-rumah, orang-orang mulai membicarakan satu nama. Banyak yang sebelumnya ragu kini mulai bertanya-tanya, apakah pendapat yang dipaksakan negara benar-benar berlandaskan wahyu. Di tempat penahanan, Imam Ahmad hampir tidak bisa berdiri. Namun lisannya tidak pernah berhenti berzikir. Setiap luka ia anggap sebagai penghapus dosa. Setiap rasa sakit ia terima sebagai bagian dari amanah ilmu. Ia tidak membenci siapapun. Bahkan kepada para algojo, ia tidak menyimpan dendam. Dalam hatinya hanya ada satu permohonan, agar Allah menjaga umat ini dari kesesatan. Beberapa orang yang dekat dengan istana
mulai merasa khawatir. Hukuman yang dimaksudkan untuk menundukkan justru menumbuhkan simpati. Rakyat mulai melihat perbedaan jelas antara kekuasaan yang memaksa dan ulama yang bersabar. Diam-diam, sebagian pejabat pun mulai ragu. Imam Ahmad kembali dipanggil. Kali ini bukan untuk dicambuk, tetapi untuk diuji ulang. Ia ditanya apakah ia ingin menarik ucapannya. Tawaran keselamatan kembali disodorkan. Namun, jawabannya tetap sama. Ia menolak mengatakan sesuatu yang tidak diyakininya benar di sisi Allah. Tubuhnya boleh melemah, tetapi sikapnya tidak berubah. Justru dari kelemahannya itulah, umat belajar tentang kekuatan iman. Ia tidak berteriak, tidak menghasut, tidak mengangkat senjata. Ia hanya bertahan. Dan dalam pertahanan itulah, kebenaran perlahan menemukan jalannya. Penguasa mulai menyadari bahwa setiap hari Imam Ahmad bertahan, semakin sulit bagi mereka untuk mematahkan pengaruhnya. Karena luka di tubuh bisa disembunyikan, tetapi keteguhan hati tidak bisa dibungkam. Dan ujian ini masih belum mencapai puncaknya. Karena apa yang akan datang selanjutnya akan jauh lebih berat, bukan hanya bagi Imam Ahmad, tetapi bagi seluruh umat yang sedang menyaksikan sejarah ditulis dengan darah dan kesabaran. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Imam Ahmad. Tubuhnya belum pulih, luka-lukanya belum mengering, namun tekanan tidak juga berhenti. Ia kembali dihadapkan pada pilihan yang sama, seolah seluruh penderitaan ini hanya menunggu satu kalimat untuk berakhir. Satu ucapan yang diminta kekuasaan, satu penyangkalan yang diharapkan keluar dari lisannya. Kali ini, ancamannya lebih jelas. Hukuman tidak lagi disebut sebagai peringatan, tetapi sebagai keputusan yang bisa berlanjut hingga kematian. Beberapa orang yang menyayanginya mendekat dan membisikkan saran agar ia mengalah demi menjaga nyawanya. Mereka mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan keselamatan jiwa juga bagian dari tujuan syariat. Imam Ahmad mendengarkan dengan penuh adab. Ia tidak mencela, tidak meremehkan. Namun ia menjawab dengan tenang bahwa ia takut menjadi orang pertama yang membuka pintu kebatilan bagi umat. Jika ia, yang dikenal sebagai ahli hadis, menyatakan sesuatu tanpa dalil, maka siapa yang akan berani menolaknya setelah itu? Dalam kondisi lemah, ia terus mengulang doa agar Allah tidak menjadikannya sebab kesesatan. Ia sadar ujiannya bukan sekadar soal hidup dan mati, tetapi tentang arah iman umat Islam. Ia bisa saja selamat hari itu, tetapi meninggalkan luka panjang bagi generasi setelahnya. Tekanan semakin diperluas. Beberapa ulama lain ditampilkan sebagai contoh. Mereka yang telah menyetujui pendapat negara, nama-nama disebutkan. Imam Ahmad tidak mencela mereka. Ia hanya berkata bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapannya sendiri. Rakyat yang mengetahui keadaan ini semakin resah. Doa-doa dipanjatkan secara sembunyi-sembunyi. Masjid-masjid dipenuhi air mata. Banyak yang menyadari bahwa yang sedang diuji bukan hanya seorang ulama, tetapi keberanian umat untuk membedakan antara kebenaran dan paksaan. Dan ketika malam turun, Imam Ahmad merasa bahwa ajal bisa datang kapan saja. Namun di hatinya tidak ada ketakutan yang berlebihan. Jika ia mati, ia berharap mati di atas kebenaran. Jika ia hidup, ia berharap hidup sebagai saksi bahwa iman tidak bisa dipaksa. Ujian ini belum selesai. Justru ia sedang mendekati titik paling menentukan saat cambukan dan ancaman akan mencapai batas terakhirnya. Tekanan itu akhirnya mencapai titik yang paling berat. Tubuh Imam Ahmad hampir tidak mampu lagi menahannya. Setiap luka yang belum sembuh kembali diuji. Setiap rasa sakit seakan diulang dari awal. Ia dibawa kembali ke hadapan majelis, bukan sebagai ulama yang dihormati, tetapi sebagai tahanan yang diharapkan runtuh. Pertanyaan itu kembali diucapkan, kini tanpa basa-basi. Tidak ada lagi bujukan panjang, tidak ada diskusi, hanya tuntutan agar ia mengikuti apa yang telah ditetapkan. Imam Ahmad menatap ke depan dengan pandangan yang mulai kabur, namun keyakinannya tetap jelas. Ia tidak berbicara panjang, ia hanya mengulang apa yang telah ia ucapkan sejak awal, bahwa ia tidak akan mengatakan sesuatu tentang agama tanpa dalil dari wahyu. Cambukan kembali dijatuhkan, kali ini lebih keras, lebih kejam. Tubuhnya terjatuh, lalu diangkat kembali. Setiap kali ia hampir pingsan, ia disadarkan, bukan karena belas kasihan, tetapi agar ujian itu terus berlanjut. Banyak yang menyaksikan, tidak lagi sanggup melihatnya. Beberapa memalingkan wajah, beberapa menangis diam-diam. Di saat itulah,
Terlihat jelas perbedaan antara kekuasaan dan kebenaran. Yang satu memaksa dengan kekuatan, yang lain bertahan dengan kesabaran. Imam Ahmad tidak berteriak, tidak mengutuk, tidak memohon kepada manusia. Ia hanya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Seakan berkata bahwa tubuh ini boleh hancur, tetapi iman tidak akan diserahkan. Akhirnya, cambukan dihentikan. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena tubuhnya hampir tidak bergerak. Ia dibawa pergi dalam keadaan nyaris tidak sadar. Banyak yang mengira inilah akhir kisahnya. Namun justru di titik inilah pengaruh keteguhannya mencapai puncak. Rakyat tidak lagi ragu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang ulama disiksa bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Keadaan Imam Ahmad setelah siksaan itu hampir tidak menyerupai seorang manusia yang utuh. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, dan setiap gerakan terasa menyakitkan. Banyak yang yakin bahwa ia tidak akan sanggup melewati hari-hari berikutnya. Namun justru di saat itulah sesuatu yang tak pernah direncanakan oleh kekuasaan mulai terjadi. Kabar tentang keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal telah menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat tidak lagi hanya mendengar bisikan, mereka melihat bukti. Seorang ulama dicambuk di depan umum, bukan karena memberontak, tetapi karena menolak mengatakan sesuatu tentang agama tanpa dalil. Hati-hati yang sebelumnya diam mulai bergerak. Di istana, suasana berubah. Hukuman yang dimaksudkan untuk menundukkan justru memunculkan simpati luas. Nama Imam Ahmad disebut dengan doa, bukan dengan ketakutan. Penguasa mulai menyadari bahwa setiap cambukan tidak melemahkan pengaruhnya, tetapi justru menguatkannya. Imam Ahmad sendiri terbaring lemah, namun hatinya tenang. Ia merasa telah menyampaikan amanahnya. Jika ajal menjemput, ia berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak mengkhianati ilmu. Ia tidak pernah merasa sebagai pahlawan. Ia hanya seorang hamba yang takut berbicara tentang Allah tanpa dasar yang benar. Beberapa pejabat mulai menyarankan agar hukuman dihentikan. Bukan karena mereka sepakat dengan pendapatnya, tetapi karena khawatir gejolak yang lebih besar akan muncul. Untuk pertama kalinya sejak fitnah ini dimulai, kekuasaan mulai berhitung. Bukan dengan dalil, tetapi dengan dampak. Di titik ini, cambukan tidak lagi menjadi alat yang efektif. Tubuh Imam Ahmad boleh lemah, tetapi pesan yang ia sampaikan telah berdiri tegak di hadapan umat, dan sejarah pun mulai berbelok. Klimaks bukan lagi tentang seberapa keras hukuman dijatuhkan, tetapi tentang siapa yang akhirnya akan bertahan. Dan semua mata kini menunggu. Apakah kekuasaan akan terus memaksa, atau mulai mundur dari jalan yang telah melukai iman umat? Untuk pertama kalinya sejak fitnah ini dimulai, kekuasaan tidak lagi bergerak dengan keyakinan penuh. Hukuman yang terus dijatuhkan kepada Imam Ahmad tidak menghasilkan kepatuhan, justru menumbuhkan simpati dan keberanian di tengah umat. Di istana, bisik-bisik mulai terdengar. Para penasihat saling bertanya, sampai kapan seorang ulama harus disiksa hanya karena mempertahankan keyakinannya? Imam Ahmad masih dalam keadaan lemah, tubuhnya dirawat seadanya, namun pengawasan tidak pernah dilepaskan. Ia tidak diperlakukan sebagai orang bebas, tetapi juga tidak lagi dicambuk seperti sebelumnya. Keadaan ini menunjukkan kebimbangan. Kekuasaan ingin menghentikan dampak negatif, tetapi tidak ingin mengakui kekalahan. Beberapa pejabat kembali mendatanginya. Nada mereka tidak lagi keras. Ada yang mencoba berdialog, ada pula yang sekadar ingin memastikan apakah ia akan tetap pada pendiriannya. Jawaban Imam Ahmad tidak berubah. Ia tidak menantang, tidak pula merendahkan. Ia hanya berkata bahwa ia tidak akan mengatakan sesuatu tentang agama tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di luar tembok istana, umat Islam mulai menemukan suara mereka kembali. Para penuntut ilmu mengingat kembali ajaran para salaf tentang sifat-sifat Allah. Majelis-majelis kecil mulai hidup meski dengan penuh kehati-hatian. Keteguhan satu orang telah membangkitkan kesadaran banyak orang. Penguasa mulai dihadapkan pada kenyataan pahit. Setiap hari Imam Ahmad bertahan, semakin sulit bagi mereka untuk memaksakan kebijakan ini. Jika ia wafat dalam keadaan disiksa, dampaknya akan jauh lebih besar. Dan jika ia dibebaskan, itu akan terlihat sebagai pengakuan bahwa paksaan ini keliru. Di titik inilah, konflik mencapai puncak psikologisnya. Bukan lagi soal siapa yang dicambuk, tetapi siapa yang kehilangan legitimasi. Kekuasaan mulai memahami bahwa iman tidak bisa dipaksa, dan kebenaran tidak bisa dikalahkan dengan luka. Namun, keputusan akhir belum diumumkan. Semua masih tertahan di satu titik genting.
Dan satu langkah kecil saja bisa menentukan arah umat Islam untuk waktu yang sangat panjang. Keheningan menyelimuti hari-hari terakhir ujian itu. Tidak ada lagi cambukan, tidak ada teriakan, namun tekanan terasa jauh lebih berat. Imam Ahmad dibiarkan terbaring dalam pengawasan ketat, seolah menunggu satu hal saja. Apakah ia akan melemah dengan sendirinya? Kekuasaan berharap waktu akan melakukan apa yang cambukan gagal lakukan. Tubuhnya masih lemah, namun kesadarannya jernih. Setiap kali ia ditanya, jawabannya tetap sama. Tidak berubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ia tidak berbicara lebih dari yang perlu, seakan tahu bahwa satu kata berlebih pun bisa dimanfaatkan. Sikap inilah yang justru membuat para pejabat semakin kehabisan jalan. Beberapa orang yang dekat dengan istana datang dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh ancaman, melainkan keraguan. Mereka bertanya, bukan untuk memaksa, tetapi untuk memastikan apakah Imam Ahmad benar-benar tidak akan mengalah. Dan jawabannya tetap tenang, ia tidak akan mengatakan sesuatu tentang agama tanpa dalil dari wahyu. Nama Imam Ahmad bin Hambal kini tidak lagi disebut sebagai tahanan keras kepala, tetapi sebagai masalah besar yang tak kunjung selesai. Setiap hari ia bertahan, semakin jelas bahwa ujian ini telah melampaui dirinya. Ini bukan lagi tentang satu pendapat, tetapi tentang batas kekuasaan atas iman. Di luar, umat menunggu dengan doa. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perlawanan terbuka. Hanya harapan agar Allah menolong seorang hamba yang telah mengorbankan segalanya demi menjaga kemurnian akidah. Banyak yang sadar, jika Imam Ahmad menyerah di titik ini, luka itu akan jauh lebih dalam daripada semua cambukan sebelumnya. Namun ia tidak menyerah. Dan disitulah, tanpa disadari oleh siapapun, ujian itu sebenarnya telah selesai. Bukan karena penguasa mengumumkan keputusan, tetapi karena kebenaran telah berdiri tegak tanpa perlu pembelaan tambahan. Kekuasaan boleh menunda, boleh diam, tetapi arah sejarah sudah ditentukan. Tinggal satu langkah terakhir, langkah yang akan mengakhiri fitnah ini dan membuka jalan menuju pembebasan. Hari itu, suasana istana terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah cambukan. Yang ada hanyalah kelelahan-kelelahan dari sebuah fitnah yang terlalu lama dipaksakan. Kekuasaan akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar seorang ulama yang keras kepala, tetapi sebuah keyakinan yang tidak bisa dipatahkan. Imam Ahmad masih berada dalam pengawasan, tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Namun ia tidak lagi dipanggil untuk dipaksa. Tidak ada lagi pertanyaan yang diulang-ulang. Diam yang panjang menjadi isyarat bahwa kekuasaan telah mencapai batasnya. Mereka tidak menang, tetapi juga tidak berani melangkah lebih jauh. Keputusan itu akhirnya disampaikan dengan cara yang sunyi. Imam Ahmad tidak dinyatakan bersalah, tetapi juga tidak diminta menarik ucapannya. Hukuman dihentikan. Tidak ada pengakuan kesalahan dari pihak istana, namun tidak ada lagi siksaan. Dalam diam itu, fitnah mulai kehilangan tenaganya. Bagi umat, ini adalah kemenangan tanpa sorak-sorai. Tidak ada deklarasi resmi bahwa kebenaran telah menang, tetapi semua orang memahami apa yang terjadi. Seorang ulama bertahan hingga akhir tanpa mengorbankan akidahnya, dan kekuasaan untuk pertama kalinya memilih mundur. Imam Ahmad sendiri tidak merayakan apapun. Ia tidak menuntut balasan, tidak menyimpan dendam. Dalam hatinya hanya ada syukur karena Allah meneguhkannya di atas kebenaran. Baginya, selamat dari ujian ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena pertolongan Allah semata. Setelah siksaan dihentikan, keadaan perlahan berubah. Imam Ahmad tidak lagi diperlakukan sebagai tahanan yang harus dipatahkan, melainkan sebagai seseorang yang keberadaannya tidak ingin lagi dipancing menjadi pusat perhatian. Ia tidak langsung dibebaskan sepenuhnya, tetapi rantai ujian yang menekannya selama ini mulai dilepaskan satu persatu. Tubuhnya masih lemah. Luka-luka yang tertinggal menjadi saksi bisu dari hari-hari berat yang telah dilalui. Namun hatinya terasa ringan. Ia tidak membawa kebencian keluar dari tempat itu. Tidak ada kemarahan kepada penguasa. Tidak ada dendam kepada mereka yang menyiksanya. Yang ia bawa hanyalah rasa syukur karena Allah tidak membiarkannya tergelincir di saat paling sulit. Perlahan, ia diizinkan kembali ke rumahnya. Kepulangannya tidak disambut dengan arekaroken
atau pujian terbuka. Semua berlangsung sunyi, seolah umat memahami bahwa kisah ini terlalu agung untuk dirayakan dengan suara keras. Namun di balik pintu-pintu rumah, banyak air mata jatuh, air mata lega dan syukur. Orang-orang yang dahulu ragu, kini semakin yakin. Mereka melihat bahwa kebenaran tidak selalu menang dengan cepat, tetapi selalu menang dengan cara yang benar. Keteguhan Imam Ahmad bin Hambal telah menjadi pelajaran hidup yang tidak tertulis, namun terpatri kuat di hati umat. Imam Ahmad sendiri memilih untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ia tidak segera kembali mengajar. Ia memahami bahwa luka fisik membutuhkan waktu, sebagaimana luka umat juga perlu disembuhkan dengan hikmah. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan banyak hati. Fitnah itu belum sepenuhnya lenyap, tetapi ia tidak lagi berdiri di puncak kekuasaan. Ia mulai melemah, kehilangan pijakan, dan ditinggalkan perlahan. Dan semua itu terjadi bukan karena pemberontakan, tetapi karena satu orang yang memilih jujur di hadapan Allah. Hari-hari berlalu, dan kekuatan Imam Ahmad perlahan kembali. Luka di tubuhnya mulai mengering, meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Namun yang paling terasa pulih adalah suasana umat. Ketegangan yang dulu menyelimuti majelis ilmu mulai mereda. Orang-orang kembali berani bertanya, belajar, dan menyebut nama Allah tanpa rasa takut berlebihan. Ketika Imam Ahmad bin Hambal akhirnya kembali duduk di majelisnya, tidak ada pidato tentang penderitaan, tidak ada cerita tentang cambukan. Ia tidak menjadikan ujian itu sebagai alat untuk meninggikan dirinya. Ia kembali mengajar sebagaimana sebelumnya, membacakan hadis, menjelaskan makna, dan mengingatkan murid-muridnya tentang keikhlasan. Sikapnya mengejutkan banyak orang. Mereka mengira ia akan keras, atau setidaknya menyindir penguasa. Namun yang mereka temukan justru kelembutan. Imam Ahmad menegaskan bahwa kebenaran tidak membutuhkan kemarahan untuk ditegakkan. Ia mengajarkan bahwa kesabaran adalah bagian dari sunnah, dan menjaga hati lebih sulit daripada menahan rasa sakit. Murid-muridnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ujian tidak menjadikannya pahit. Justru sebaliknya, ia semakin berhati-hati dalam berbicara, semakin rendah hati, dan semakin takut kepada Allah. Ia tidak memaksa siapapun mengikuti pendapatnya, tetapi ia menjelaskan dalil dengan tenang, membiarkan kebenaran berdiri dengan sendirinya. Di tengah masyarakat, dampak keteguhannya semakin terasa. Banyak ulama yang dahulu diam, kini kembali menguat. Orang-orang awam mulai memahami perbedaan antara ilmu dan paksaan. Fitnah yang pernah mengguncang perlahan kehilangan daya hidupnya, bukan karena ditindas, tetapi karena ditinggalkan. Imam Ahmad sadar, kemenangan sejati bukan saat lawan kalah, tetapi saat umat kembali tenang dan ilmu kembali dihormati. Dan ia memilih untuk menjadi bagian dari penyembuhan itu, bukan sumber luka baru. Seiring berjalannya waktu, fitnah yang pernah mengguncang umat itu benar-benar melemah. Ia tidak lagi menjadi kebijakan yang dipaksakan, tidak lagi menjadi alat tekanan. Orang-orang mulai membicarakannya sebagai pelajaran, bukan sebagai ancaman. Dan di balik perubahan itu, sikap Imam Ahmad memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ia tidak pernah mengejar rehabilitasi nama. Ia tidak menuntut permintaan maaf dari penguasa. Bahkan ketika ada yang mencela orang-orang yang dahulu menyiksanya, Imam Ahmad justru melarang. Ia mengingatkan bahwa kebencian hanya akan melahirkan fitnah baru. Baginya, menjaga hati umat jauh lebih penting daripada melampiaskan luka pribadi. Ketika seseorang bertanya, bagaimana ia bisa memaafkan? Imam Ahmad menjawab bahwa ia takut jika kelak berdiri di hadapan Allah dengan membawa dendam di hatinya. Ia lebih memilih membawa bekas luka di tubuh daripada luka di hati. Sikap ini membuat banyak orang tersentuh, karena mereka melihat bahwa keteguhan iman tidak identik dengan kekerasan jiwa. Di majelisnya, ia terus menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak membanggakan penderitaannya, tidak menjadikannya alat legitimasi. Ia hanya mengingatkan bahwa ilmu harus dijaga dengan kejujuran, dan ulama harus siap menanggung konsekuensi dari kebenaran. Nama Imam Ahmad bin Hambal kini disebut dengan rasa hormat yang berbeda, bukan hanya sebagai ahli hadis besar, tetapi sebagai teladan akhlak di saat diuji. Umat belajar bahwa keberanian sejati tidak selalu keras, dan kemenangan sejati tidak selalu terlihat mencolok. Waktu berlalu, dan peristiwa yang dahulu mengguncang, kini mulai dilihat dengan jarak yang lebih jernih. Fitnah yang sempat memecah ketenangan umat perlahan berubah menjadi pelajaran besar dalam lembaran sejarah Islam.
orang-orang mulai menyadari bahwa yang terjadi bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi ujian tentang sampai di mana batas kekuasaan boleh masuk ke wilayah iman. Nama Imam Ahmad bin Hanbal kini dikenang bukan karena penderitaannya semata, tetapi karena sikapnya yang konsisten dari awal hingga akhir. Ia tidak pernah mengubah pendiriannya sesuai situasi. Ketika sendirian, ia tetap teguh. Ketika didukung umat, ia tetap rendah hati. Dan ketika fitnah berlalu, ia tidak menuntut apapun selain ridha Allah. Umat mulai memahami satu hal penting. Kebenaran tidak selalu hadir dengan kemenangan cepat, tetapi selalu meninggalkan jejak yang dalam. Cambukan telah berhenti lama, namun dampaknya justru semakin jelas. Para penuntut ilmu kembali yakin bahwa agama ini dijaga bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh kejujuran orang-orang yang takut kepada Allah. Para ulama setelahnya sering menyebut peristiwa ini sebagai titik pembeda. Disinilah terlihat siapa yang berbicara karena dalil dan siapa yang berbicara karena tekanan. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling kuat memukul, tetapi siapa yang paling kuat bertahan. Imam Ahmad tidak pernah menulis kisah tentang dirinya, namun Allah menjadikan hidupnya sebagai pelajaran yang tertulis di hati umat. Tanpa propaganda, tanpa pembelaan diri, kebenaran itu berdiri sendiri, disaksikan oleh generasi demi generasi. Dan dari sini, kisah ini tidak lagi berbicara tentang satu orang, satu zaman, atau satu penguasa. Ia berbicara tentang prinsip yang akan terus diuji, bahwa iman tidak boleh dipaksa, dan kebenaran tidak pernah membutuhkan izin kekuasaan untuk tetap benar. Setelah fitnah itu berlalu, yang tersisa bukanlah cerita tentang siksaan, tetapi warisan yang jauh lebih kuat. Imam Ahmad kembali dikenal sebagai ulama hadis besar, bukan karena penderitaannya, tetapi karena ilmunya yang dijaga dengan kejujuran. Umat menyadari bahwa keteguhan akidahnya tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Majelis-majelis ilmu yang dulu sepi kembali hidup. Murid-muridnya menyebarkan ajaran dengan kehati-hatian, menekankan pentingnya dalil dan adab dalam perbedaan. Dari mereka, lahir generasi ulama yang memahami bahwa ilmu tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, dan kekuasaan tidak boleh memaksa ilmu untuk tunduk. Warisan Imam Ahmad bin Hanbal tidak berhenti pada satu mazhab atau satu kelompok. Ia menjadi simbol bagi Ahlus Sunnah tentang bagaimana bersikap saat iman diuji. Ia mengajarkan bahwa membela kebenaran tidak harus dengan kekerasan, dan mempertahankan prinsip tidak harus disertai kebencian. Para ulama setelahnya sering menyebut peristiwa ini sebagai ujian terbesar dalam sejarah akidah Islam. Dari sana, umat belajar bahwa kesalahan terbesar bukanlah berbeda pendapat, tetapi memaksakan pendapat dengan kekuatan, dan bahwa seorang alim sejati diukur bukan dari seberapa keras suaranya, tetapi dari seberapa jujur ia di hadapan Allah. Seiring waktu, kisah ini diajarkan kepada generasi muda, bukan untuk menumbuhkan kemarahan, tetapi untuk menanamkan keberanian. Keberanian untuk berkata benar dengan adab, untuk diam ketika tidak tahu, dan untuk bersabar ketika kebenaran terasa berat. Cambukan telah lama hilang, namun warisan itu tetap hidup. Ia tidak bisa dihancurkan oleh penjara, tidak bisa dipadamkan oleh ancaman, dan tidak bisa dihapus oleh waktu. Karena ia dibangun di atas keikhlasan dan rasa takut kepada Allah. Ketika semua telah berlalu, kisah ini tidak ditutup dengan kemenangan yang gemuruh, tetapi dengan ketenangan yang dalam. Tidak ada mahkota yang dikenakan, tidak ada jabatan yang diraih. Yang tersisa hanyalah satu kenyataan: kebenaran tetap berdiri, meski pernah dipukul, dipenjara, dan dipaksa untuk tunduk. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan bahwa iman bukan sekadar keyakinan di hati, tetapi tanggung jawab yang kadang menuntut pengorbanan. Ia tidak mencari konflik, namun ia juga tidak lari ketika kebenaran diuji. Ia tidak menantang kekuasaan, tetapi ia menolak membiarkan kekuasaan menentukan apa yang harus diyakini. Dari kisah ini, umat belajar bahwa ulama sejati bukanlah mereka yang paling dekat dengan penguasa, tetapi mereka yang paling takut kepada Allah, bahwa ilmu yang diberkahi tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kejujuran dan kesabaran, dan bahwa menjaga akidah terkadang berarti siap menanggung kesendirian. Pelajaran terbesar dari kisah ini bukan tentang cambukan atau penjara, melainkan tentang sikap, tentang bagaimana berbicara dengan adab, bertahan tanpa kebencian,
dan menang tanpa membalas. Imam Ahmad tidak menjatuhkan siapapun, tetapi justru meninggikan standar akhlak bagi para pencari ilmu. Setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Bentuknya boleh berbeda, caranya boleh berubah, namun hakikatnya sama. Kebenaran akan selalu diuji, dan di setiap zaman pula, Allah akan menjaga agama ini melalui hamba-hamba-Nya yang jujur, meski jumlah mereka sedikit. Kisah ini berakhir, tetapi pesannya tidak. Ia hidup di setiap hati yang berani berkata benar, di setiap lisan yang takut berbicara tanpa ilmu, dan di setiap jiwa yang memilih ridha Allah di atas segalanya. Dan begitulah, seorang anak yatim dari Baghdad telah mengajarkan umat ini satu hal sederhana, namun abadi. Kebenaran tidak pernah membutuhkan kekuasaan untuk tetap menjadi kebenaran.